Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan kemudahan dalam mengamalkan. Apalagi sebagai seorang talibul ilmi yang kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai kapanpun, hingga kita wafat nanti kita masih memiliki kewajiban yang sama menuntut ilmu. Dan pada kesempatan hari ini, untuk melengkapi ilmu tersebut, kita akan masuk materi dengan hamzah al-wasl dan hamzah qata. Ini salah satu hamzah yang akan kita pelajari, yang nantinya hamzah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hamzah wasl dan qata satu bagian. Kemudian bagian yang kedua adalah hamzah mutawassithah, dan bagian yang ketiga ada hamzah mutatarrifah, yaitu hamzah yang ada di ujung. Jadi di depan, di tengah, dan di ujung. Apa perbedaan di antara ketiga hamzah tersebut? Dan insya Allah kita akan mulai di bagian yang pertama, yaitu hamzatul wasl dan hamzatul qata. Bagaimana kita bisa membedakan dua jenis hamzah ini? Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, kita bacakan terlebih dahulu teks yang ada di depan kita. Silahkan Rafli untuk dibaca. Insanu wa yumahidu li rihlati allati yanwi an yakuma biha wa kullu mri'in idza irtahala yatazawwadu bil ma'i wat ta'am wa kadzalika yaf'alu al hayawan fa idza qaraba maw'id al hijrah aqbala afraduhu ala al tazawwud bil ma' wat ta'am bi sharahati fa tattanizu ajsamuha wa taqawwa thumma la talbathu an tatajamma'a نتيجة اتصال أفراد القطيع أو السرط بعضها ببعض بطريقة ما مثل إصدار أصوات أو نغمات معينة أو عمل إشارات أو حركات موروثة حتى إذا ما استعدت واكتمل التجمع وحان الوقت بدأت هجرتها التي لا تنتهي حتى تعود إلى مثلها في عام قادم. Baik, ahsan, masya Allah. Qiraahnya bagus. Dan di sini di teks ini ya, kita bisa perhatikan sama-sama. Di sini ada hamzah yang akan kita bicarakan, yaitu hamzah wasl dan hamzah qata. Kita perhatikan pada kalimat al-hayawan. Di situ ada hamzah di alif lam, terus al-insan. Kemudian ada lagi allati. Kemudian imri'in. Setelah itu idza, ada lagi irtahala, terus alma, kemudian at-ta'am, al-hayawan, idza iktaraba, al-hijrah, aqbala, afrad, terus iya, at-ta'am, ajsam, dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang membedakan? Dan di sini bisa kita perhatikan dari kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan tadi. Ada al-hayawan, al-insan, al-ma, at-ta'am, al-hijrah, at-tazawud, al-qati', as-sarab, at-tajammu', kemudian irtahal, iktamal, ittasal, ista'addat, imri'in, allati. Perhatikan cara bacanya. Ada bedanya nggak dengan yang selain dari hal tersebut? Nah, ini semua dari kata yang ada, termasuk kalimat yang diawali oleh hamzah dalam bentuk garis angka 1. Tidak ada tanda hamzah di atas atau di bawah. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan hamzah wasl. Kenapa disebut hamzah wasl? Karena fungsinya hiya tulfadu fi bad'il kalam faqat. Dibaca ketika di awal kalam, di awal kalimat. Wala tulfadu fi waslihi.
ketika dia disambungkan dengan kalimat sebelumnya, maka bunyinya hilang. Sehingga di sini disebut namanya hamzah wasal. Hamzah tersebut fungsinya untuk menyambung. Baik. Selanjutnya di bagian yang kedua, ada an, au, ila, idza, aqbala, isdar, afrod, ajsam, aswat, isyarat. Dan di sini terlihat penulisannya pun berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tanpa tanda hamzah di atas atau di bawah. Tapi untuk bagian yang kedua, terlihat tandanya bisa di atas, bisa di bawah. Ini yang disebut dengan hamzah qata. Apa bedanya? Hamzah qata tersebut dalam penulisannya. Ra'su ain hakadha, di atas atau di bawah penulisannya. Ada kepala bagian ain. Yang ini menunjukkan hamzah qata. Sehingga ketika nanti kita menulis, membaca, mendengarkan dan menulis ulang, jangan sampai keliru. Mana hamzah qata, mana hamzah wasal. Dan hamzah wasal ini, hiya hamzatun yuntaqu biha daiman. Akan berbunyi terus ketika dibaca sebagai awalan atau disambungkan dengan kalimat atau kata sebelumnya. Fi waslil kalami wa qat'ihi wa fi asna'il kalam wa fi awwalihi. Yang kita sebut namanya hamzah qata. Nah, di mana, kapan kita menemukan hamzah wasal tersebut? Ada pada 3 tempat. Dalam ism ada, dalam huruf ada, dalam fi'il ada. Kalau untuk ism, ada pada ism yang 7. Ada ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, isnatani, dan isnani. Semua hamzah yang dipakai dalam kalimat ini untuk nama al-asma, as-sab'ah, atau ada yang bilang asma al-asyrah, ditambah 3 kalimat atau 3 kata lainnya. Maka semua hamzah tersebut untuk ism-ism yang namanya ismun, ibnun, ibnatun, imro'un, imro'atun, isnan, isnatani menggunakan hamzah wasal. Jadi jangan keliru. Yang kedua ada pada huruf. Yang mana huruf tersebut biasanya diawali dari alif lam ta'rif. Jadi semua alif lam ta'rif, alifnya itu kita sebut dengan hamzah wasal. Makanya kalau dibaca, ya misalkan al-faslu, kalau kita awali dengan waw, bunyi alifnya ini akan hilang. Wal fasl, bukan al fasl lagi. Oke, kita lanjut pada fi'il. Untuk fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Pertama pada fi'il sulasi, yang kedua pada fi'il khumasi, dan yang ketiga pada fi'il sudasi. Untuk fi'il sulasi ada pada fi'il amrnya saja. Semua fi'il amr dari fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf, amrnya diawali oleh hamzah wasal. Contoh kataba, maka fi'il amr dari kataba, uktub. Fataha, fi'il amr dari fataha, iftah. Itu semua hamzah wasal. Jadi semua yang sulasi, fi'il amrnya adalah hamzah wasal. Kemudian yang khumasi, ada pada fi'il madinya, fi'il amrnya, dan masdarnya. Jadi untuk khumasi ada pada madi, amr, dan masdar. Contoh kalimat in tolako. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Fi'il amr dari in tolako, in tolik. Hamzahnya wasal. Dan masdar dari in tolik adalah in tilak. Maka di sini hamzahnya pun hamzah wasal. Sehingga nanti jangan keliru. Setiap khumasi untuk fi'il madhi, amr, dan masdar, jangan sangsikan, jangan ragu ketika menulis dengan hamzah wasal. Demikian yang terakhir juga pada fi'il sudasi, itu pada fi'il madhi, amr, dan masdar. Contoh kalimat istakhroja. Amrnya istakhrij, masdarnya istikhroj. Jadi demikian. Nah, selanjutnya untuk hamzah al-qata. Jadi hamzah qata ini di mana kita bisa menemukan atau bagaimana kita membedakan hamzah qata tersebut dan tempat-tempatnya. Pertama ada pada fi'il sulasi, yaitu fi'il madhi dan masdar.
Sulasi ada tadi untuk hamzah wasl. Untuk qata pun ada, tapi pada fi'il madhinya dan masdarnya. Contoh akala, akhadha. Fi'il amr dan masdarnya adalah aklan, akhdhan. Jadi semua hamzahnya dengan qata. Yang kedua pada fi'il rubai, yaitu pada awal fi'il madhi, fi'il amr dan masdar. Contoh kalimatnya a'to. Ini terdiri dari 4 huruf. Ini rubai. A'to. Kemudian fi'il amrnya a'ti. Dan masdarnya adalah i'to. Selanjutnya ada pada fi'il mudhari secara mutlak. Entah itu rubai atau yang selainnya. Contohnya as'alu. Di sini kalimatnya diawali dengan hamzah dan hamzahnya adalah qata. Atamanna, ahtarimu dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang keempat pada awal ism. Semuanya selain ism yang 7 atau ism yang asyroh yang kita sebutkan tadi di hamzah wasl. Maka selain nama yang 7 tadi, sisanya menggunakan hamzah qata. Contoh Ahmad, Ibrahim dan yang lain sebagainya. Ustadz dan selainnya. Kemudian yang terakhir pada huruf ala, au, illa, in, an, ila dan yang lainnya. Maka ini menggunakan hamzah qata. Jadi perbedaannya antara hamzah wasl dan qata apa? Satu, penulisannya. Untuk hamzah wasl tidak ada tanda ain di atas atau kalau qata ada. Oke. Yang kedua, bunyinya. Kalau hamzah wasl tidak berbunyi ketika disambung. Kalau qata senantiasa berbunyi kapanpun dimanapun. Jelas insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar dan bisa membedakan mana hamzah wasl dan qata sehingga kita bisa menganalisa teks-teks bahasa Arab atau membaca dan menulisnya dengan baik dan benar, terutama ketika nanti kita menulis skripsi berbahasa Arab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.